Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi hari ini akan saya tampilkan menu yaitu bandeng kelaup kuning. Resep bandeng kelaup kuning ini saya adopsi dari teman saya yang di Gresik ya sobat muda. Jadi bumbu yang saya siapkan di sini ada 2 siung bawang putih, 3 siung bawang merah yang nantinya akan saya iris-iris beserta tomat dan cabenya. Tomat saya gunakan 1 buah karena saya tidak berani pedas, maka cabai saya gunakan 5 biji aja ya sobat muda. Lalu saya gunakan daun bawang merah. Daun ini saya potong-potong kasar saja. Daun bawang merah ini beda dengan bawang bombay ya sobat muda, karena daun bawang merah teksturnya lebih kecil dan pendek, jadi seperti ini. Daun jeruk saya siapkan 2 lembar. Untuk kaldu jamur dan garamnya disesuaikan saja ya sobat muda. Saya gunakan juga di sini 1 buah jeruk nipis. Untuk asemnya saya gunakan asam muda atau asam cempaluk ya kalau orang Gresik bilang. Asam ini saya gunakan 3 biji saja, kemudian saya kupas seperti ini, lalu kemudian saya sisihkan. Saya melanjutkan menyiapkan buah ketimun yang sudah saya ambil dalamnya, kemudian saya potong-potong kotak seperti ini. Selanjutnya saya juga menyiapkan tahu mentahnya. Ini tidak saya goreng ya, saya mengukusnya kurang lebih 10 menit supaya teksturnya agak kaku dan keras. Untuk ikan bandengnya sebaiknya sobat muda memilih ikan bandeng yang segar ya, dengan ciri matanya yang masih terlihat segar, jadi tidak hitam dan tidak merah. Sebelum saya menggorengnya, ikan bandeng ini akan saya potong-potong sesuai selera ya, tapi sebelumnya saya hilangkan dulu ekornya ya. Setelah terpotong ekornya, saya akan lanjutkan memotong bagian kepalanya, kemudian badannya. Setelah terpotong nanti saya akan bersihkan dalamnya, kemudian saya akan cuci bersih ikan bandengnya yang sudah saya potong-potong. Jadi cara membersihkan isi dalam dari ikan bandengnya harus benar-benar bersih ya sobat muda, supaya tidak ada rasa pahit yang tertinggal. Jadi saya bersihkan seperti ini satu persatu. Kemudian nanti akan saya lanjutkan untuk mencuci bersih ikannya yang sudah saya potong. Setelah saya mencuci bersih ikannya, langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah memberikan perasan jeruk nipis pada ikannya. Jadi saya balurkan semuanya dengan rata ya. Ini tujuannya adalah untuk menghilangkan aroma bau anyir atau bau amis dari ikan bandeng ini, serta akan menambah rasa gurih dan nikmat ketika saya olah nanti ya. Setelah saya diamkan 10 menit dalam baluran jeruk nipis, lalu saya lanjutkan untuk menggoreng ikannya setengah matang. Tujuannya agar ketika kita masaknya nanti ikan bandengnya tetap utuh dan tidak hancur ya. Ikan bandeng ini sudah saya goreng setengah matang ya sobat muda. Kemudian saya akan angkat ikannya, lalu akan saya tiriskan sebentar. Berikutnya saya akan siapkan beberapa bumbu-bumbu yang akan saya haluskan. Bawang putih saya gunakan 3 siung, kemudian bawang merah saya gunakan 6 siung, kemudian ini ada kemiri kurang lebih 4 butir, lalu ada jahe yang sudah saya bersihkan kulitnya, lalu ada kunyit, dan ini adalah laos yang nanti akan saya memarkan ya sobat muda. Jadi di sini saya gunakan 2 bumbu, yang satu saya akan haluskan, kemudian satunya lagi saya akan potong-potong. Untuk memotongnya bebas ya sobat muda, bisa dipotong tipis-tipis, bisa dipotong kasar-kasar. Jadi tidak ada ketentuan, yang penting kita memotongnya bebas saja. Dari bawang merah, bawang putih, tomat, kemudian cabenya kita potong-potong kasar saja juga bisa ya sobat muda. Setelah terpotong-potong, selanjutnya saya akan menumisnya satu persatu ke dalam wajan yang sudah panas minyaknya ya. Lalu saya akan aduk-aduk hingga nanti tercium harum baunya. Kemudian akan saya lanjutkan dengan menumis bumbu yang sudah saya haluskan. Jadi sebelum saya menambahkan dengan air,
Bumbu halus yang sudah saya masukkan, saya tumis-tumis dulu hingga harum ya sobat muda, tapi maaf videonya terpotong. Lalu saya masukkan juga ini ketimun yang sudah saya potong-potong tadi ya. Kemudian saya lanjutkan untuk mengaduk-aduknya sebentar. Lalu saya masukkan tahu putihnya, ini saya masukkan dengan penuh hati-hati ya sobat muda, agar tahunya tidak hancur. Untuk ikan bandeng yang sudah saya goreng setengah matang, saya masukkan yang terakhir, lalu saya tunggu hingga mendidih, kemudian saya matikan api kompornya. Terakhir saya masukkan garam dan kaldu jamurnya, lalu saya aduk-aduk lagi seperti ini. Mengaduknya harus ekstra hati-hati ya sobat muda, supaya tidak hancur, sehingga tampilannya akan menjadi lebih cantik. Sekarang bandeng gelok kuningnya sudah matang ya sobat muda, kita bisa langsung pindahkan ke dalam piring sajinya seperti ini. Jangan lupa dicicip terlebih dahulu untuk tes rasa, dan kemudian terakhir bisa kita taburi dengan irisan daun bawang merah. Jadi seperti ini ya menu yang sudah saya bagikan. Ini rasanya gurih, pedas, segar, mantap. Terima kasih sudah menonton video saya, jangan lupa dicoba, semoga bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.